Oke, kembali lagi bersama saya Tio. Pada kesempatan kali ini, di video kelima ini, saya akan membahas mengenai key konsep dalam framework YII 2. Nah, jadi di dalam key konsep ini, seperti contohnya pada latihan ini, kita nantinya akan berkutat atau mencoba mengenai apa itu event handler, kemudian ada timestamp dan blameable. Nah, di sini di PPT bisa kita lihat untuk event itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu kejadian. Jadi dalam sebuah event dikaitkan tes dengan satu atau lebih event handler. Nah, untuk event handler itu nanti adalah metode yang secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau tertrigger gitu ya. Kemudian untuk timestamp dan blameable ini, timestamp itu nantinya kita akan menambahkan record atau kita record secara otomatis dan kita masukkan ke dalam database untuk waktu pembuatannya, misal sebuah record itu kapan gitu dan oleh siapa itu yang akan digunakan oleh blameable behavior. Nah, untuk itu kita bisa langsung coba saja pada latihannya. Nah, ini di sini nanti kita akan berkecimpung atau sedikit bermain pada front end-nya ya. Jadi kita tinggalkan back end untuk sejenak. Ini semua di sini saya sudah membuka seluruhnya dari front end. Jadi ada item controller, semuanya dari front end lah intinya. Oke, kemudian langkah yang pertama bisa kita lakukan adalah kita harus membuat dulu directory-nya atau folder components ini. Ya, caranya simpel aja ya. Mungkin kita bisa klik di front end sini, kemudian kita klik kanan, ada kita bikin new folder ini, lalu kita dapat folder komponen ini. Nah, di folder komponen itu sendiri nanti kita akan buat sebuah file baru, file PHP baru. Nah, kurang lebih isinya nanti seperti ini kita buatnya. Nanti fungsinya di sini adalah untuk melakukan atau membuat record dan dimasukkan atau disimpan ke dalam database berdasarkan event yang tertrigger. Jadi ketika kita mengakses view atau ketika kita mengakses index itu bisa di record dan dimasukkan ke dalam database. Berikutnya kita bisa tambahkan juga ini untuk baris code-nya. Kita tambahkan ini baris code ini ke dalam sini ya, di bawah sini sih kita bisa tambahkan seperti ini. Oke, lalu kita masukkan ini ke dalam controllernya di action index dan action view-nya. Oke, setelah itu kita bisa cek juga kembali ke browsernya, ke browser sini. Nah, kita bisa pastikan di sini untuk bertambah atau tidaknya. Ini yang terakhir adalah ID-nya adalah 18. Kemudian kita coba masuk ke sini. Kita kembali dulu ke item. Oke, lalu kita coba klik view. Ini kita sudah berada pada front end ya. Jadi seharusnya di sini bertambah sebanyak 2 records. Nah, sudah bertambah. Di sini 19 dan 20. Ini yang kita lakukan di front end tadi. Ada item dan ada item view.
Oke, kemudian berikutnya kita lakukan tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Oke, model item ini kita tambahkan baris code berikut, kita copy saja, kita tambahkan di item. Kemudian common ya, common. Lalu kita juga di sini dalam statistik ini ya, kita tambahkan untuk create-nya. Oh sorry, di item maksud saya, di item kita tambahkan sini kita tambahkan 4 kolom tepatnya setelah kategori ID ya. Created at updated at kemudian by ini saya mau melakukan sebuah percobaan. Mungkin di sini saya akan ubah ke date and time. Saya akan coba dulu date and time di sini. Dan kita bisa simpan seperti ini. Kita kembali ke tabel item. Oke, date and time-nya sudah muncul di sini ya. Lalu kita coba kembali ke sini. Back end. Oh, ada sedikit error. Oh, ini ada Q-nya, ini apa ya? Coba kita cek dulu ini. Nah, ini coba kita tambahkan data baru di sini. ID-nya 2, kemudian namanya bensin gini, harganya 15.000. Kategori ID-nya 1. Kemudian kita save. Oke, apakah di sini bensinnya ke record ya? Kita bisa cek. Bensinnya masuk ke record, cuma di sini untuk created add dan updated add-nya tidak berubah ya. Mungkin kita bisa ubah sedikit strukturnya. Date time-nya kita ubah menjadi integer.
ID-nya 3, Pertamax 20.000. Nah, ini sudah ke record, di sini sudah masuk. Jadi untuk itemnya tadi itu kita tambahkan Pertamax sebanyak satu record ini aja dengan harganya 20.000, kemudian kategori ID-nya 1. Dan di sini created ad-nya dan updated ad-nya terekam di sini ya, terisi value-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Sekian, terima kasih.